sorry. Ini soalnya aku lagi keseruan nonton film on demand ya. Karena kan saat ini banyak platform nih yang udah menampilkan film-film Indonesia yang emang udah keren-keren banget gitu. Jadi mohon maaf ya keseruan. Tapi teman-teman balik lagi di Vokasi Kini. Ini seneng banget karena tadi aku juga sempat nonton beberapa film gitu ya. Kayaknya seru banget untuk kita ngomongin mengenai dunia film dan broadcasting. Karena pastinya dunia ini menarik banget buat kalian generasi muda. Gimana cara kita belajar di sana, pasti banyak banget segudang ilmu. Makanya di Vokasi Kini episode kali ini kita akan kupas tuntas semuanya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama kita. Yang pertama saya mau menyapa Mas Edwin Nazir, Ketua APROFI atau Asosiasi Produser Film Indonesia. Halo Mas Edwin. Halo Shanas. Halo, apa kabar Mas Edwin? Dan selanjutnya kita juga ada Mbak Lasya Susatyo. Mbak Lasya adalah sutradara Indonesia. Beberapa film yang disutradari oleh Mbak Lasya diantaranya ada Langit Biru, Mika, dan juga Lovely Luna. Halo Mbak Lasya. Hai, oke, aku ingin tahu dari Mas Edwin terlebih dahulu nih sebagai seorang produser. Nah, kalau kita bicara mengenai film dan broadcasting, pastinya banyak banget orang yang tertarik gitu untuk terjun ke dalam dunia ini. Tapi gimana sih sebenarnya caranya untuk jadi seorang produser, Mas? Kalau broadcasting, Shanas lebih ngerti pastinya. Film deh kalau gitu, Mas Edwin. Ya, kalau untuk jadi produser film, sama seperti jenis pekerjaan lainnya ya. Yang penting kita pertama ya kita mengetahui bidang yang ingin kita geluti, kemudian kita mempelajarinya. Nah, belajar itu bisa macam-macam, bisa dari lewat kuliah gitu di kampus atau di sekolah, atau bisa juga mencoba belajar sendiri ya. Sekarang kan udah tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar sendiri, ada banyak sekali buku, ada internet dan lain sebagainya. Jadi karena teman-teman di film itu tidak semua juga backgroundnya dari sekolah film, jadi sangat beragam. Saya Mbak Lasya yang tahu nanti ada teman sutradara yang latar belakang pendidikannya juga ada yang dokter hewan saya tahu sekolahnya, tapi kemudian jadi sutradara, atau jadi kemudian ada latar belakangnya ekonomi atau misalnya teknik, kemudian jadi produser film. Saya sendiri kebetulan sekolahnya dulu teknik mesin, tapi kemudian justru menggeluti profesinya di dunia broadcast dan di film sekarang. Oke, nah Mas Edwin mungkin boleh kasih tahu gitu, pas awal menjalani sebagai produser itu kecemplungnya gimana Mas? Kecemplungnya nggak sengaja. Jadi awalnya karena memang saya senang fotografi dan audiovisual ya. Jadi dari waktu SMA itu senang foto, senang ambil. Zaman dulu masih pakai handycam ya. Kalau ada acara-acara di sekolah kita dokumentasi dan lain sebagainya. Terus kemudian keterusan gitu sampai di kuliah juga suka dengan video. Tapi pas kuliahnya kebetulan saya tidak di dunia ini gitu ya. Tapi terus kemudian selesai kuliah saya masuk di dunia broadcast waktu itu. Bukan di film, tapi ada hal-hal yang masih bersinggungan gitu ya. Kita suka bikin dokumenter atau bikin video yang panjang gitu. Dan kemudian setelah dari situ, akhirnya karena memang dari awal pengen ke film, ya udah nekat belajar untuk masuk ke film. Ya berarti belajarnya harus lebih banyak untuk dibanding teman-teman yang memang latar belakangnya dari film ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Oke, berarti latar belakang apapun sebenarnya bisa ya, malah mungkin malah lebih bikin makin kaya gitu sebenarnya dengan latar belakang yang mungkin berbeda-beda. Tapi aku penasaran kalau gitu ke Mbak Lasya. Mbak Lasya karir memulai pertama kali kalau misalnya kita ngomongin film kan pasti yang dilirik oleh generasi muda adalah seorang sutradara gitu, menjadi seorang sutradara. Nah gimana tuh perjalanan karirnya Mbak Lasya waktu pertama kali kayaknya ini yang pengen gue lakukan, pengen jadi sutradara itu gimana? Kalau perjalanan saya lumayan panjang ya, tapi sih benar-benar intinya karena senang sama cerita, tertarik sama hal-hal yang bercerita. Kan saya tuh latarnya tuh sastra Inggris ya dulu di UI, terus ya emang sekolah lagi, memang kepingin mendalami film soalnya, mendalami bagaimana bercerita dengan lebih lengkap. Karena menurut saya film itu punya segala macam ya, dari teknologinya ada, seninya ada, dan pastinya basicnya cerita gitu. Kemudian
bukan kecemplung ya. Memang saya sebenarnya awalnya itu betul-betul tertariknya karena satu film dokumenter ya, Ring of Fire gitu, yang cerita tentang Indonesia. Dia keliling gitu kan, Indonesia gitu ya. Jadi saya waktu itu melihat, wah, kebudayaan kita gitu, di kitanya kok nggak ada yang bikin atau belum terekspos atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi itu benar-benar memberi pengaruh besar buat saya di awal. Jadi saya mau cerita lebih banyak tentang Indonesia sebenarnya gitu sih cita-citanya. Tapi kemudian masuk bergabung dengan di Mass Productions itu zaman dulu itu untuk kayak semacam apa ya, mungkin kayak praktek kerja mungkin ya, kalau habis dari kuliah gitu. Magang gitu ya, Mbak. Sekian lama tuh di situ, jadi ya dari musik lah, dari film layar lebar gitu. Dari situ tuh banyak bersinggungan langsungnya. Tapi intinya sih lebih karena ketertarikan ya, ketertarikan memang kepingin bercerita lebih banyak, mengkomunikasikan. Memang sih ujung-ujungnya lebih banyak film cerita, dokumenternya, tapi tetap saya syukur masih bisa saya jalani gitu. Tapi kesempatannya memang di dokumenter memang tidak terlalu ini kalau di Indonesia. Di Indonesia ya. Baik, oke. Mbak Lasya, boleh juga dijelasin nggak mengenai kalau misalnya tadi kita highlightkan kan memang Mbak Lasya ini pengen jadi sutradara, awalnya adalah pengen bercerita gitu. Tapi kalau proses kreatif untuk membuat ide-ide yang banyak ini menjadi satu film, menjadi satu ide kreatif tuh gimana sih? Saya kira yang paling penting dari seorang sutradara itu adalah justru memang di konsep kreatifnya ya. Artinya apa yang dia bisa tambahkan kepada ceritanya, apa yang menjadikan itu cerita penting dan kenapa harus diikuti gitu. Dan sebenarnya kalau mau soal kiatnya untuk seseorang menjadi sutradara, oke, segala pengetahuan teknis dia butuh gitu, tapi juga bagasi besarnya, mungkin dia ketertarikannya dengan hal-hal yang lain yang bisa menambahkan sesuatu kepada nilai atau misalnya kalau saya pribadi mungkin ketertarikan ke musik, ke seni mungkin ya gitu ya, itu akan sangat banyak sekali mempengaruhi dalam bercerita melalui film. Jadi karena kadang-kadang bisa aja misalnya ada beat di kepala, entah lagu apa gitu, itu juga bisa mempengaruhi cara kita melihat satu adegan, sequence atau shot atau apa itu. Jadi buat saya, kalau saya pribadi ada urusan dengan musik juga gitu, dan soal karakter perempuan gitu. Jadi hal-hal yang kita mau bahas, mau angkat itu memang perlu kita gali dari mana-mana. Jadi saya kira yang paling penting untuk seorang sutradara itu nggak berhenti untuk terus mencari ya, karena sebenarnya kita tuh mencari untuk bisa berkomunikasi gitu, mencari apapun, minat gitu. Bakat itu penting, tapi minat menurut saya tuh lebih ini sih, lebih dibutuhkan menurut saya gitu. Jadi minat kepada hal-hal yang lain supaya kita bisa memberi perspektif yang beda gitu. Oke, eksplorasinya artinya harus terus dilakukan dan secara gitu penuh ya. Hal-hal yang Oke. Nah, yang kemudian membuat dia unik gitu. Jadi ada signature style-nya ya di director itu sendiri. Oke, kalau gitu saya penasaran juga dari Mas Edwin. Mas Edwin, untuk memproduseri suatu film, benar-benar bisa memutuskan kalau film ini layak untuk kita buat itu dari mana, Mas? Tolak ukur apa? Faktornya akan sangat beragam ya. Yang pasti tujuan dari filmnya. Karena ada film yang memang misalnya peruntukannya untuk pasar tertentu, atau misalnya untuk tujuannya kayak tadi dari formatnya, apakah itu formatnya dokumenter, atau itu film layar lebar, atau film pendek, atau film untuk televisi. Gitu. Artinya layak atau tidaknya pasti akan disesuaikan dengan peruntukannya yang pertama. Terus kemudian pada saat misalnya kita bikin film komersil gitu, pasti ada pertimbangan untuk bagaimana sih respon pasarnya, apakah publik akan suka dengan film ini dan lain sebagainya. Itu juga pasti harus jadi pertimbangan ya. Terus kemudian yang pasti harus benar-benar itu adalah persiapan untuk ceritanya sendiri, seperti yang Mbak Lasya tadi bilang. Karena apapun itu, semua karya yang kita hasilkan itu kalau di film kan akan seumur hidup melekat ya. Film kita bisa nonton film yang dari tahun
70, tahun 60-an, bahkan kita masih bisa nonton filmnya. Artinya memastikan bahwa apapun yang kita produksi itu sesuatu yang bagus, yang baik, dan artinya juga punya manfaat yang banyak untuk penontonnya gitu. Karena pasti akan bisa ditonton terus. Jadi buat saya itu yang pertama kali harus dipastikan bahwa kita bikin sebuah produk yang bagus. Oke, seperti tulisan gitu ya Mas ya. Kalau zaman dulu tuh mungkin semua orang meninggalkan history itu dari tulisan. Sekarang semua orang meninggalkan secercah sejarah tuh biasanya dari film ya, budaya atau apapun itu gitu. Nanti kita akan bicara gitu lebih lanjut karena ini menarik banget ya kalau kita bicara mengenai dunia film, dan pastinya akan banyak banget yang bisa kita bahas. Dan kira-kira seperti apa gitu ya peluang kerja di dunia film di Indonesia, nanti kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah di Vokasi Kini. Balik lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai dunia perfilman Indonesia, dan saya akan kembali bertanya ke Mbak Lasya Susatyo. Mbak Lasya, saya penasaran nih, karena kalau saat ini kan konten yang ada di luar sana tuh berbagai macam, ide kreatif yang ada di luar sana tuh berbagai macam. Nah, kalau misalnya kembali ke Mbak Lasya, dalam proses kreatif, itu memang kita sebagai generasi muda gitu ya yang mau turut membuat film atau membuat konten apapun gitu. Memang apa sih yang harus kita grab, dan apakah kita harus mengikuti yang kita suka atau gimana tuh? Atau kita boleh ikut-ikutan sebenarnya dengan tren yang ada? Soal boleh apa enggak sih, boleh-boleh aja ya. Sekarang kalau menurut saya tuh bukan soal boleh apa enggak. Ya dia sendiri memilih untuk kemana gitu. Ada jalurnya sendiri-sendiri kan sebenarnya gitu. Semakin ditekuni biasanya ya semakin di situ dia akan memperoleh ruangnya gitu. Dan sebenarnya kalau dalam kreatif semacam ini, kerja kreatif seperti ini nih, sebenarnya menurut saya berbohong itu yang paling susah ya, karena itu akan terbaca dengan sendirinya sebenarnya dia itu seperti apa gitu. Akan kelihatan, maksudnya nggak ya, yang pura-pura pun kelihatan, oh dia lagi pura-pura nih, saya pikir gitu ya, itu akan kelihatan gitu. Berarti harus jujur banget ya, emang karya tuh harus dari dalam hati gitu ya Mbak Lasya? Betul, menurut saya itu sih yang paling penting. Apa yang kalau saya selalu adalah apa yang saya bikin, apa yang saya suka gitu. Saya suka, memang saya percaya betul, memang sesuatu yang kalau saya bicara sosial isu ya memang sesuatu yang saya concern ya, memang hal-hal yang datangnya dari hati gitu. Kalau kayak gitu kan kita pasti kasih 100% bahkan lebih untuk si karya itu, betapapun dia sulitnya misalkan gitu ya kondisinya. Gitu sih. Berarti menjadi seorang sutradara memang harus sih segitu kritisnya ya Mbak ya? Iya. Fatal soalnya urusannya. Fatal. Ya maksudnya kalau dia mau santai-santai atau mau nggak kritis atau itu juga oke, tapi semua dengan ininya ya, dengan jatahnya masing-masing, artinya dia kasih berapa dia akan terima berapa gitu. Saya kira gitu sih. Tapi juga memang ada unsur luck juga. Kadang-kadang kayak begitu-begitu juga nggak bisa kita abaikan. Tapi kalau saya kok percaya, kan lagi-lagi ketika kita lihat hasilnya, kan kita sendiri yang tahu apakah ini kita puas, kita happy apa enggak, dan urusannya kenapa kita berada di sini kan kita mau berkarya, itu sih sebenarnya. Gitu. Karya itu emang yang paling bagus itu yang datang dari kejujuran dan dari hati paling dalam ya. Nah, kalau gitu saya penasaran lagi dari Mas Edwin, sebenarnya kalau misalnya banyak anak muda, generasi muda di luar sana yang pengen untuk terjun ke dunia film dan broadcasting, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki? Kalau misalnya tadi kita bicara mengenai latar belakang, kan tidak semuanya harus berlatar belakang pendidikan film. Berarti kemampuan apa yang harusnya dimiliki sebelum mereka terjun? Saya setuju dengan Mbak Lasya tadi. Mbak Lasya bilang minat dan bakat pastinya ya. Karena minat itu pada saat kita punya minat yang kuat, kita bisa belajar lebih giat dan kita bisa mencapai apa yang kita mau itu dengan lebih gigih gitu ya. Jadi karena ada beberapa juga
konteksnya misalnya orang udah punya latar belakang yang pendidikan yang sesuai, kemudian mungkin punya bakat juga, tapi kemudian karena tidak terlalu gigih atau minat, kira hasilnya akan beda gitu. Karena bahwa yang punya latar belakang pendidikan atau sekolah di dunia yang sama, ada advantage-nya bahwa misalnya kita punya background sekolah itu akan lebih baik, itu akan lebih bagus juga. Atau misalnya juga bisa juga seperti jalur Malaysia tadi, artinya awalnya mungkin tidak di sekolah film, tapi kemudian karena minatnya ke sana, terus diperdalam lagi dengan sekolah film. Jadi jalurnya bisa berbagai jalur ya. Tapi balik lagi minat tadi, minat dan kegigihan ya. Jadi kalau orang memang benar-benar ingin di situ dan kemudian dia mencoba berusaha terus untuk bisa, kayaknya tidak ada alasan untuk tidak bisa harusnya ya. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba juga ya sebenarnya Mas Edwin ya. Betul. Coba terjun dulu, nanti kita lihat tuh seperti apa gitu kira-kira dinamikanya di dunia perfilman. Nah terus saya penasaran juga kurang lebih mengenai tren gitu ya Mas Edwin. Karena kan kalau misalnya kita bicara mengenai film, pastinya tuh ada trennya tuh. Kalau misalnya kita lihat zaman dulu ada trennya horor gitu misalnya. Abis itu kemudian ada juga tren film-film yang mungkin bergenre remaja, SMA gitu. Nah, kalau menjadi seorang produser film, apakah harus menyiasati tren ini? Adaptasinya itu seperti apa gitu dengan film-film yang diproduseri? Tidak harus selalu, tapi memang pasti ada beberapa pertimbangan ya. Misalnya lagi seperti apa sih yang kekinian, misalnya bilang gitu ya, yang orang jadi kemudian lebih mudah untuk membuat itu menjadi komersil. Tapi balik lagi ke produknya itu sendiri, dan sebenarnya kalau trennya dibilang berdasarkan genre-nya tadi, ada apakah film drama atau film horor atau segala macam atau lain sebagainya. Kadang-kadang kalau dilihat statistiknya tidak serta-merta juga bahwa misalnya film horor lagi laris, terus kemudian karena memang film horor lebih banyak diproduksi, tidak juga. Jadi film yang berhasil itu balik lagi adalah film yang baik tadi. Jadi bukan karena genrenya saja. Gitu. Dan sebenarnya ada hal yang menarik yang bisa dilihat lebih jauh. Jadi seringkali bukan soal genrenya tadi, tapi lebih kepada tema besarnya. Jadi misalnya mood orang tuh lagi senang apa sih gitu. Misalnya lagi sesuatu yang sifatnya keluarga. Kalau kita bikin genre film horor tapi temanya keluarga, mungkin akan masuk juga ke mood yang itu gitu. Atau film dengan genre yang berbeda. Karena itu kadang-kadang seperti pembahasan di tren dunia gitu ya. Misalnya lagi ada semangat emansipasi. Nah, ceritanya tidak serta-merta harus cerita orang yang aktivis emansipasi, tapi bisa cerita tentang satu keluarga kecil, tapi kemudian ada pesan itu di dalamnya, itu juga bisa orang akan terbawa dengan mood yang sama. Jadi benar bahwa ada kecenderungan, misalnya lagi tren ini film yang banyak diproduksi atau lari seperti itu, tapi sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu, bukan hanya sekedar genre-nya ya. Kan banyak kayak saya suka selalu ngambil contoh film-film mafia gitu ya. Buat saya itu film keluarga karena ceritanya sebenarnya bukan tidak serta-merta cerita kekerasan, tapi selalu sebenarnya cerita keluarga, bagaimana bapaknya belain anaknya atau lain sebagainya ya. Jadi kadang-kadang mood atau tema itu yang menurut saya lebih berpengaruh. Oh, oke. Mas Edwin ini pasti penggemar The Godfather nih ya, pasti ya. Oke, dan selanjutnya saya pengen tahu dari Mbak Lasha nih, karena kalau misalnya kita bicara mengenai dunia perfilman, pasti yang paling dilirik oleh generasi muda adalah untuk menjadi seorang sutradara. Nah, mungkin Mbak Lasha boleh menceritakan perjalanan karir Mbak Lasha tuh dulu waktu benar-benar memutuskan, oke, saya mau jadi sutradara, itu seperti apa? Ya itu tadi benar-benar minat apa enggak gitu, dan benar-benar suka bisa menjalaninya sepenuh hati, itu iya apa enggak gitu. Karena ya kalau gimana ya, maksudnya banyak sekali sih hal-hal yang emang perlu dipikirkan, tapi kadang-kadang bisa bergulir aja sih. Dan orang kalau bisa bertahan kira-kira ya 5 tahun di situ, and then sebaiknya decide mau terus atau enggak gitu. Karena ya ini kelihatannya dari luar kan keren apa segala macamnya, tapi kalau nggak dari dalamnya itu memang dia kepingin dan memang punya passion yang luar biasa di situ,
ibaratnya lu siap mati apa enggak ya, maksudnya itu untuk film gitu ya. Itu apa namanya, itu sih yang paling jadi minat dan niat gitu. Tapi Mbak Lasya, apa sih yang paling bikin sampai sekarang terus menerus pengen berkarya tuh sebenarnya satu hal apa yang mungkin bisa dibagikan kepada generasi muda kita yang lagi nonton? Film itu kerja kolektif dan apa namanya, efeknya itu besar. Saya tuh udah bikin ada dokumenter, ada video klip, ada apa film layar lebar, ada yang cinta-cintaan murni, ada yang sosial isu banyak, terus juga apa FTV ya, semuanya saya nikmati gitu, karena semua punya ininya sendiri-sendiri dan yang penting mereka bercerita menyampaikan sesuatu pada satu bagian dari community gitu, dan melakukannya saya sangat saya menyukai semua prosesnya gitu, dan saya seneng banget dengan proses di lapangan, ketemu dengan teman-teman orang macam-macam dari berbagai kalangan, saya belajar dari mereka gitu. Kemudian sampai ke post juga itu selalu teknologi baru, teknologi yang lama, terus gimana caranya supaya tetap update, itu gila sih. Jadi itu selalu keasikan yang nggak yang sulit untuk digantikan. Jadi apapun ya nggak semua mulus-mulus kan, tapi ya kalau suka ya jalan aja gitu. Kalau suka pasti menikmati ya. Oke, terakhir dari Mas Edwin, mungkin boleh beritahu Mas Edwin sebenarnya apa yang diperlukan oleh para generasi muda untuk siap gitu menghadapi industri perfilman? Gigih ya, saya suka senang menyebut kata itu karena gini, kadang-kadang ya itu balik lagi tadi, ada orang yang punya bakat tapi tidak cukup gigih untuk terus ada di industri itu. Seperti yang Mbak Lasya bilang, tidak semuanya indah pada saat kita premier di bioskop, terlihatnya seru gitu ya, semua pada pakai baju bagus, filmnya udah jadi bagus, tapi di balik itu ada kerja yang luar biasa keras dari seluruh tim, dari semua bidang gitu, tidak hanya sutradara, produser, di situ ada aktor, dan karena kerja kolektif tadi, artinya pada saat ada satu yang tidak bekerja dengan baik atau ada satu yang hilang, itu mempengaruhi hasil semua. Jadi tim PU, tim yang nganter kemana-mana, yang nyiapin makanan buat kru, itu sama pentingnya dengan seluruh tim yang lain. Artinya dan mereka bisa ada di situ semua ya karena menyukai film, mencintai sinema, dan bekerja dengan keras. Dan mungkin saya harus nambahin sedikit buat yang ingin terjun ke dunia film. Sekarang ini industri film sedang berkembang dengan sangat baik 4-5 tahun terakhir. Jadi kebutuhan untuk pekerja di industri ini semakin besar. Setiap tahun itu film Indonesia ada produksi bisa sampai 100 sampai 120 judul per tahun. Artinya banyak sekali kesempatan untuk bisa masuk ke dunia ini. Sekarang teman-teman kalau mau produksi itu memang bisa dibilang kita sedang rebutan kru karena jumlah produksi yang begitu banyak ya. Baiklah Mas Edwin, terima kasih banyak, dan juga Mbak Lasya yang sudah bergabung bersama kita. Inti dari pembicaraan kita bahwa memang dunia perfilman Indonesia lagi luar biasa, banyak sekali film yang diproduksi per tahunnya. Intinya begitu banyak juga pastinya profesi di dunia perfilman yang pasti akan diserap oleh industri perfilman Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bagi kalian nih yang masih bingung-bingung mau kemana, dan melihat sepertinya dunia perfilman ini menjadi dunia yang mungkin bisa menarik banget gitu dan bisa diselami. Itulah dia tadi Vokasi Kini di episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.